yang nggak rata ini gitu. Sebenarnya blush aku warnanya hitam semua ya, karena aku suka yang senada gitu. Jadi Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan let's go! Hai Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Febri Bev Channel. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan kasih tahu ke kalian fungsi-fungsi brush, dan tentunya aku juga bakalan kasih tahu ke kalian rekomendasi nih brush-brush apa sih yang harus dipunyai buat kalian yang baru mengawali buat makeup. Tapi sebelum kita lihat videonya, jangan lupa kasih like dulu jika kalian suka sama video aku, dan juga komen di bawah ya kalau kalian pingin aku buat video yang lainnya. Langsung aja, let's go to the video. Nah, di sini aku punya beberapa brush set. Di sini aku punya 3 brush set. Nah, tapi kalian nggak harus juga sih punya sebanyak ini. Kalian juga bisa beli bijian. Di sini aku punya yang pertama. Ini aku pertama kali beli banget. Ini itu nggak tahu, lupa namanya, karena aku tadi lihat-lihat di all shopnya itu udah nggak ada namanya dan udah nggak ada lagi produknya. Tapi kalian juga bisa beli di all shop ini. Nanti aku juga bakalan kasih tahu nama all shopnya di sini. Nah, ini itu totalnya ada 10 brush, dan di sini itu cukup lumayan lengkap karena udah ada buat foundation, udah ada buat blush on, udah ada untuk bedak, dan eyeshadow juga ada, blush on juga ada. Jadi cukup lumayan lengkap. Kalau nggak salah ini harganya dulu 90.000. Nanti aku juga bakalan kasih ya nama all shopnya apa. Nah, buat yang kedua nih, ini aku dari Zorea. Zorea ini aku beli di salah satu all shop di Shopee. Jadi ini salah satu all shop di Shopee. Ini tuh jadi dia tuh ada pouchnya kayak gini. Ini tuh kalau nggak salah isinya 12 brush tuh. Jadi ada 12 brush. Ini juga cukup lumayan lengkap. Cuman ini itu nggak ada yang buat foundation. Jadi ini tuh cuman ada bedak, ada blush, ada contour, ada eyeshadow. Tapi di sini tuh udah ada yang buat si alis. Nah, jadi dia tuh lengkap banget dan bulunya tuh super halus. Dan aku juga bakalan kasih tahu ke kalian nanti all shopnya apa di Shopee. Dan ini tuh harganya 120.000, murah banget kan? Udah dapat segini banyak, 120.000 aja. Nah, untuk yang ketiga, karena aku itu suka sama art makeup, jadi aku tuh butuh brush-brush yang kecil-kecil. Jadi ini itu aku beli juga di salah satu all shop di Shopee. Nanti juga aku bakalan kasih tahu ke kalian di sini. Ini kalau nggak salah harganya itu 120 juga. Jadi ini harganya 120, udah dapat 24 brush. Nih, lihat. Dapat 24 brush, dan di sini itu cukup lumayan lengkap. Tapi kalau menurut aku cukup lumayan lengkapnya itu karena dia brushnya kecil-kecil nih, jadi kecil-kecil. Jadi ini sih cocoknya buat kayak gambar kayak gitu. Jadi kayak lebih ke gambar-gambar aja sih. Jadi kalau ini yang besar-besar mungkin untuk bedak kayak gitu. Terus ini aku sukanya sih ini, dia ada yang kayak gini. Ini tuh buat highlighter, karena di yang sebelum-sebelumnya tadi tuh nggak ada kayak gitu. Nah, ini adalah brush set yang aku punya selama ini. Ini harganya 120.000 ya teman-teman. Pertama aku bakalan jelasin brush mana sih yang biasanya dipakai untuk foundation. Nah, kalau untuk yang warna hitam tadi, aku punya warna hitam nih. Ini tuh ada nih, ini ada buat si foundation. Ini sih ada 2 kalau menurut aku yang untuk foundation. Nah, kalian bisa pilih yang atasnya ini agak ada gelembungnya gini, jadi nggak rata gitu. Atau kalian juga bisa yang rata kayak gini. Nah, rata kayak gini nih juga bisa buat si foundation. Nah, tipsnya kalau kalian pilih brush untuk foundation, itu tuh pilihlah yang rapet. Jadi bulu-bulunya tuh rapet kayak gini. Terus habis itu padet gitu ya. Pokoknya padet, rapet kayak gitu. Jadi beda kayak ini. Ini itu kan nggak rapet tuh. Jadi kalau kayak gini tuh ngeblend foundationnya tuh agak kesulitan. Jadi
pakai yang kayak gini. Tapi biasanya aku tuh pakai yang ini, yang agak ada ini, gak rata gitu lah pokoknya. yang gak rata ini gitu. Yang untuk yang rata ini tuh aku biasanya pakainya tuh buat si bedak padat. Kalau untuk bedak itu kan biasanya pakai bedak tabur atau bedak padat gitu kan ya. Nah kalau bedak padat itu tadi aku udah jelasin, aku pakai yang kayak gini. Nah kayak gini untuk bedak padat yang rata kayak gini, yang atasnya rata. Nah kalau untuk bedak tabur biasanya aku kan selalu ngeset dulu pakai agak banyak gitu bedak taburnya, terus aku hilangin pakai yang ini nih, yang kayak gini. Jadi dia itu nggak padat, jadi dia tuh nggak padat gitu bulu-bulunya. Jadi untuk menghilangkan bekas-bekas bedak yang ada di muka itu, dia langsung kesapu kayak gini, dia langsung kesapu aja gitu. Nah enak banget sih pakai ini. Terus untuk yang si ini yang hitam juga ada, jadi kayak gini juga bisa nih. Jadi dia tuh nggak padat gitu bulu-bulunya. Maaf, mulut aku ketutupan. Jadi ini jadi dia bulunya tuh nggak padat-padat kayak gitu. Nah selanjutnya kalau kita udah ke bedak, biasanya kan kita ke alis. Nah kalau untuk yang si hitam ini tadi itu sebenarnya brush aku warnanya hitam semua ya, karena aku suka yang senada gitu. Jadi tapi yang ini kan beda ya, atasnya emas ini, jadi atasnya emas. Kalau yang tadi kan enggak. Nah terus untuk alis, nah kalau untuk alis ini di yang produk, yang di produknya Zorea ini ada. Jadi dia itu udah ada kayak gini brushnya itu kecil, terus miring kayak gini. Aduh nggak kelihatan coy. Nah kayak gini, jadi dia tuh miring kecil, terus dia tuh juga sudah ada sikatnya, dia juga udah ada sikatnya. Nah ini tuh enak banget. Jadi kalau kalian punya eyebrow palette gitu, jadi kalian pakai yang ujungnya ini buat gambarnya, buat ngebentuk ngebingkai alisnya, terus ini tuh buat sikat di depannya. Kalau buat yang 1/24 ini tuh ada, dia tuh banyak sebenarnya yang kayak miring-miring kayak gitu tuh banyak banget. Yang kecil kayak gitu tuh banyak, karena ini emang kebanyakan brushnya tuh kecil-kecil. Terus dia juga punya sikatnya. Nah jadi tapi ujungnya nggak ada, gitu. Nah next setelah alis tuh biasanya kalian pasti pakai yang namanya eyeshadow. Nah kalau eyeshadow tuh banyak banget modelnya. Kalau aku biasanya kalau eyeshadow untuk awalan ya, jadi kalau ketika kalian itu ngebis eyeshadow pakai warna yang lebih terang dulu, kan biasanya tuh terang dulu baru gelap, itu biasanya aku pakai yang kayak gini. Yang pertama kayak gini ya, kayak gini. Maaf ya guys, ini sebenarnya bukan kotor, ini udah barusan aku cuci sebenarnya, nggak tahu kenapa ini aku udah ke sabun, terus ke alat buat bersihin sabun lagi, itu tetap aja warna hijau. Nggak ngerti kenapa, karena kan aku art makeup ya, jadi kalau art makeup tuh pakai warna-warna yang orange, hijau, merah gitu. Jadi nggak tahu kenapa kok jadi nempel terus gini, padahal ini udah berkali-kali sikat, berkali-kali dibersihkan gitu. Nah udah, ini biasanya rata gini, terus kayak gini. Nah kayak gini, atau yang kayak gini. Ini buat si eyeshadow. Jadi untuk ngeblend awalnya yang warna-warna terang awal itu selalu aku pakai ini. Terus next kalau untuk yang ujung mata biasanya kan lebih gelap warnanya. Kalau lebih gelap kayak gitu tuh aku biasanya pakai yang ini. Kalau untuk yang si hitam emas itu brushnya kayak gini. Nah dia tuh agak miring. Nah jadi kita ngeblendnya di ujungnya tuh enak gitu, terus ngeblend ke depan kayak gitu, jadi lebih enak. Nah kalau si yang punya item Zorea, apa tadi namanya? Zorea, oke. Zorea tuh kayak gini.
Nah kayak gini, maaf ya guys kotor, kalian ini memang belum aku cuci. Nah kayak begini dia bentuknya. Jadi ini juga enak banget kalau buat si ujung mata yang lebih gelap itu kayak gitu. Nah kalau semisal untuk yang shimmer atau untuk yang bling blingnya itu aku biasanya langsung menggunakan tangan, jadi nggak usah pakai brush, atau kalian bisa juga pakai brush tapi brushnya tuh yang tipik kayak gini. Ini bisa banget untuk ngasih shimmer di depan mata gitu kalau misalnya kalian nggak mau pakai tangan, kalau mau lebih higienis kayak gitu. Atau kalau yang di hitam isi 24 ini juga ada, dia itu yang model itu sponge kayak yang kalau kita beli di Wardah atau kita beli eyeshadow itu biasanya kan langsung dapat yang kayak beginian. Ini juga ada, kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Terus selanjutnya ke kontur. Nah kalau kontur, usahakan kalian itu pakai yang miring. Jadi brushnya itu yang agak tebel. Ini untuk yang punyanya Zorea. Dan ini untuk yang punyanya yang hitam emas. Nah, jadi dia itu tebel, padat nggak apa-apa, tebel gini. Terus dia tuh agak miring, atasnya tuh miring. Nah ini tuh kalau untuk kontur di sini, nah enak karena dia miring kayak gitu. Di sini kalau untuk yang punyanya hitam emas ada, kalau punyanya Zorea juga ada gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Atau kalian kalau mau beli bijian, kalau mau cari buat kontur tuh yang kayak gini pokoknya, yang agak miring gitu. Nah kalau eyeliner sih biasanya udah ada aplikatornya dari si eyelinernya sendiri. Cuman kalau kalian kesulitan pakai aplikatornya, itu si Zorea ini punya brush yang bentuknya kayak gini nih, kecil gitu, terus ujungnya ada kuasnya kecil, dan ini tuh buat ngegambar si eyelinernya tuh lebih enak gitu. Nah untuk yang si brush yang 24 set itu juga sebenarnya cuman itu aja sih kalau fungsi-fungsinya. Kalau yang lain itu terserah kalian, senyamannya kalian. Kalau contohnya nih kayak gini, di yang hitam emas tuh dia punya brush yang kayak gini bentuknya. Nah, jadi tuh senyamannya kalian aja, seenaknya kalian aja. Enaknya tuh ini buat apa? Kalau aku biasanya daripada pakai sponsnya si bedak, itu tuh ngambilnya pakai ini. Jadi kita tap bedaknya di tempatnya, terus kita taruh dia di sini. Nah kayak gitu, itu juga bisa. Jadi tuh sebenarnya tuh kalau fungsi brush tuh senyamannya kalian. Cuman memang kayak ada beberapa brush yang emang kalau miring itu lebih enak buat kontur, kalau kayak rata tuh enak buat foundation, atau yang agak menonjol itu aku bakalan kasih rekomendasi ke kalian. Waduh belibet banget. Misal kalian tuh baru mengawali yang namanya make up, jadi kalian tuh nggak harus juga beli satu set brush, juga nggak perlu banget. Jadi kalian tuh cuman perlu mungkin yang pertama nih, foundation. Kalau menurut aku kalau pakai kuas kayak gini itu beauty blendernya itu foundationnya itu nggak keserap sama beauty blender kayak gitu. Jadi kalau kayak gini itu si foundation kamu itu jadi nggak terbuang sia-sia, jadi nggak habis si foundation kamu. Jadi caranya tuh ya tetap seperti biasa, foundation kamu ratain ke seluruh muka, terus kamu tap aja, jangan digeser ya, di tap pelan-pelan kayak gitu, di tap pelan-pelan. Nah tapi setelah kalian pakai brush ini, kalian juga tetap harus pakai beauty blender, karena hasil dari brush ini tuh selalu kayak totol, kayak nggak rapi, kayak nggak halus kayak gitu. Jadi kalian tetap harus pakai beauty blender untuk ngeratain kayak ngalusin aja si foundationnya itu. Terus yang kedua, kalian wajib beli untuk bedak. Nah ini aku juga punya yang buat bedak, ini aku beli satuan. Nah ini tuh ada, jadi kalian kalau mau buat beli bedak tabur itu ada satuan kayak gini. Ini tuh aku beli di all shopnya temen aku, nanti aku juga kasih tahu di sini. Ini itu kalau nggak salah harganya cuma 20.000 aja. Jadi kalau untuk bedak itu yang kayak gini ya, nggak rapet kayak gini, jadi bulunya nggak rapet,
terus banyak juga bulunya. Jadi kayak gini. Ini. Jadi kalau kalian setelah foundation kalian juga harus punya yang kayak gini, yang untuk bedaknya. Kalian selanjutnya kalian tuh harus punya untuk eyeshadow. Nah, kalau eyeshadow ini sendiri tuh kalian nggak usah perlu banyak-banyak, cukup satu aja nggak apa-apa, karena kan warnanya kan kita awal tuh warna yang paling muda ya, warna yang paling muda dulu baru warna yang paling tua. Jadi nggak apa-apa nih kalian punya satu aja nggak apa-apa. Jadi pertama kan warna yang muda, terus yang tua kayak gitu, jadi nggak masalah. Terus tapi dengan syarat setelah pakai harus segera dicuci ya. Pingin kontur juga kalian juga beli yang miring-miring kayak gini. Ini sih itu sih kalau menurut aku itu aja yang wajib kalian beli. Yang pertama itu untuk foundation, yang kedua itu untuk si bedak, yang ketiga untuk kontur, dan yang terakhir itu untuk eyeshadow. Cuman itu aja sih yang dibutuhkan untuk para pemula tentunya. Jadi nggak usah beli yang banyak-banyak, nggak usah ribet-ribet kayak duh dia tuh punya satu set sedangkan aku tuh nggak usah bingung kayak gitu, karena kadang itu satu-satu juga ada yang nggak kepake gitu loh. Jadi daripada sayang kalian beli, jadi kan mending kalian beli yang cuman ada fungsinya buat kalian, yang berguna buat kalian. Jadi daripada buang-buang uang juga kan, kalau misal kalian udah jadi makeup artist atau apa, wajar lah kalau kalian beli yang satu set karena itu butuh gitu. Dan itu dulu video dari aku, gimana sih fungsi-fungsi brush yang bener kayak gitu. Dan aku juga udah kasih rekomendasi ke kalian brush-brush yang gimana sih yang cocok buat kalian yang pemula banget, dan yang aku di sini ngasih tahu ke kalian aja. Jadi jangan beli yang gak penting kayak gitu ya. Aku ingetin lagi ke kalian, jangan lupa kasih like jika kalian suka sama video aku, dan jangan lupa juga komen di bawah ya kalau kalian pingin aku buat video yang lainnya. Bye.